Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi ngapain ini Pak? Ini kebetulan lagi ngombor sapi katanya orang itu Mas. Ngombor sapi ya. Ya. Jadi sampai saat ini alhamdulillah sudah sampai di kandang Bapak Wapi ini teman-teman. Beliau adalah sosok peternak sapi yang sampai saat ini konsentrasi dalam usaha peternakan sapi. Dan ini sudah ditunggu-tunggu sejak kemarin, kita mau liputan, mau minta motivasi dari beliau teman-teman. Ya ini sebenarnya Mas ya, kalau masalah peternak sapi saya baru mulai sekitar 2 tahun yang lalu dan alhamdulillah cukup lumayan hasil, tapi lebih baiknya saya kenalkan dulu. Ya. Nama saya adalah Wafik Dwi Yunianto, asal dari Jogja yang menetap di Pulau Garam, Madura. Di Kecamatan Tungkek ya Pak? Di Ya? Kecamatan Tungkek, Kabupaten Sumeneb teman-teman. Sumeneb, iya. Ya. Dan memang juga cukup lama keinginan saya untuk peternak sapi sebelumnya, karena melihat dari apa ya, katanya peternak sapi di Madura ini kurang hasil lah, rugi dengan sistemnya atau bagaimana lah. Pada kenyataannya yang saya jalani saat ini cuma kebetulan, mohon maaf ini, karena sapi Madura saya baru kemarin siang sekitar jam 9 Bu ya, kemarin Bu ya. Iya, Itu laku diambil orang selama saya pelihara 2 bulan. 2 bulan, yang 2 ekor, 1 ekor baru saya pelihara 1 bulan setengah Ibu ya. Wah, cukup lumayan hasilnya Mas. jadi fantastis ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi hanya selama 2 bulan itu ya Pak ya. 2 bulan kemarin. Jadi luar biasa ini teman-teman, motivasi dari beliau ini. Alhamdulillah. Kesibukan saya yang profesi saya sebagai polisi sebetulnya, mohon maaf ini, tapi peternak sapi ini sudah diambil alih oleh keluarga saya, istri saya. Anggaplah 80% istri saya yang mengerjakannya semua. Artinya saya cuma mengadakan dari segi pengadaan pangan atau lumbung pakan saja. Oke. Itu aja ya. Jadi motivasinya dari jenengan ini ya? Ya, motivasi dari saya. Nomor handphone saya yang bisa dihubungi 085 33 51 333 08. Kalau memang ada yang memang sharing, sharing karena sharing ya. Itu sekaligus nomor WA Pak ya? Nomor WA, sekaligus sudah nomor WA. Jadi bisa sharing ke sampean nanti teman-teman untuk seputar peternakan sapi, terbuka lebar Pak ya? Terbuka lebar kalau untuk sharing. Kalau misalkan untuk pemesanan sapi Pak? Untuk sementara saya tidak mampu. Tidak mampu ya? Jadi masih ya, konsentrasi di peternakan saja untuk saat ini. Konsentrasi di peternakan. Dan ini saja. Sampean yang memberikan konsep dan mindsetnya di sini sampean. Dari awal saya. Tapi untuk yang merawat sapinya ini ada keluarga istri jenengan. Sudah keluarga saya. Nama saya Mainawati. Alhamdulillah sampai sekarang saya merasa puas, senang. Hasilnya sangat memuaskan juga. Oke. Jadi memang sangat senang ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan sekalian ini ada apa ya teman-teman, ada istilahnya kita bangun mindset untuk seorang istri dari Bapak Wapi ini bisa membuat pekerjaan, apa istilahnya, penghasilan yang membuat sebuah kesenangan ya Pak ya. Ya sebetulnya kan gini Mas, mohon maaf ya, mohon maaf, bukan saya sok pintar atau sok tahu juga, enggak lah. Di sini saya masih belajar dan pengen sharing pada teman-teman juga. Artinya kalau memang ada yang mempunyai terobosan dan wawasan pandangan, karena kendalanya itu jangan cuma bicara hasilnya, tapi juga bicara masalah kendalanya. Masalah kendala sapi ini cukup banyak, penyakit, artinya, dan lain-lain itu banyak banget. Artinya dari pakan, dari kendala sakit juga itu Mas. Jadi sejauh ini Pak, proses beternak sapi itu mulai dari perawatan sampai dengan potensinya itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya kalau saya bertanya masalah potensi, semua potensi itu sama Mas, potensinya itu sama. Artinya kalau sampai ngambil dari pisah induk dari awal ini, Madura sangat berpotensi Mas. Itu yang pedet itu ya? Ya pedet, potensi banget. Kalau perawatannya sendiri? Kalau perawatan sendiri, kalau yang saya lakukan kan ini menurut saya, jadi saya berbagi pada teman-teman menurut saya loh, bukan iya, pengalaman bukan, ya? Iya, bukan saya sok tahu enggak kan ini. Menurut pendapat saya, karena yang saya jalankan selama ini seperti ini gitu loh. Saya menggunakan limbah atau
Pohon pisang gitu Mas. Utamanya saya. Gedebung pisang itu ya. Gedebung pisang itu utama sebagai penambah tambahan dari komboran itu sendiri. Ya kayak gini ya. Ya, ini yang ada. Dan itu sudah makanan pokok itu sudah. Tapi selama ini Pak, kan yang dikeluhkan oleh teman-teman itu kalau kita ternak sapi dari pedet, Iya. dia tuh kan masih belum mandiri. Di Iya. satu sisi Kendalanya untuk banyak, Mas, membuat dia mau komboran itu kan susah yang Agak selama susah. ini teman-teman alami. Jadi kalau pengalaman Bapak itu seperti apa? Ya sebetulnya kan sesuatu yang merubah dari kebiasaan saja Mas. Jadi dari awal ini sapi ini jangan langsung dipotong begitu saja, langsung diambil alih dengan komboran, jangan. Nah, kalau memang dari pedet kita ambil dari rumput-rumput hijauan dulu, tapi sedikit demi sedikit perlahan kita ganti dengan komboran, kita paksakan, bukan kita paksakan. Bagaimana caranya dia mau makan dengan tambah gula, tambah garam dan sebagainya, hal-hal mungkin teman-teman juga sama lah. Atau sebagian juga dengan cara terapinya secara apa kata orang Madura itu contang gitu Mas. Atau Oke. di anu itu Mas. Di apa istilahnya ya? Di contang itu ya. Ya, istilahnya di situ. Jadi juga ada tahapan-tahapannya itu ya. ada tahapan. Jadi insya Allah itu butuh waktu bisa kadang 2-3 hari, ada yang memang butuh waktu kadang sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya. Jadi tergantung sapinya atau tergantung perawatannya itu? Tergantung sama-sama ada Mas. Sama-sama ada. Sama-sama mempunyai faktor dari sapi juga kadang itu ada dominan, dari faktor kebersihan dan kesehatan sapi juga dominan banget. Jadi tidak Itu bisa. untuk sapi Madura. Sapi sama, semua sama. Sapi limosin juga sama perawatannya. Sama. Bagi saya tidak ada yang membeda-bedakan dan ini perawatan saya sama semua. Jadi ini yang pedet limosin ini ya Pak? Ya, Ini harganya berapa kemarin? ini kemarin kebetulan saya cuma ngambil dari orang itu, artinya tahu dari HP saya ambil dengan harga 6 juta. 6 juta ini ya? Iya, 6 juta. Terus Usianya berapa bulan Pak? kurang tahu ya Mas, ya masalahnya ekor Tapi yang buntut jelas ini masih pedet ya? sangat pedet dan sangat mudah banget karena dari ekor buntut aja masih belum ada bulunya. Belum ada rambutnya. Masih sangat susah ya perawatannya sangat ya? susah sebetulnya. Tapi saat ini sudah mau dikompor ini ya Pak ya? Wow, kalau ini sudah insya Allah ke depan sudah jadi Mas, sudah Mas, jadi ikon di kandang saya. Oke. Jadi ini prosesnya berapa hari kemarin yang mau ke komboran itu? Alhamdulillah cuma proses waktu 3 hari kemarin saya. Cuma 3 hari sudah mau. 3 hari sudah alhamdulillah cukup mau lah. Nah untuk ransumnya sendiri Pak, untuk komborannya itu? Ya untuk rangsuman ya ini saya mengutamakan dari pohon pisang sama yang Nutripet. sama produk dari makan juga dari khusus hewan, ditambah dengan jagung dan ditambah dengan bubuknya padi. Jadi gedebung pisang, bekatul itu ya? Begatul, Terus jagung saya seleb, gilingan jagung itu? ya saya seleb halus, tepung, itu cuma sama satu Nutrifet. Nutrifet. Nutrifet Jadi dari- ada 4 komposisi ya? 4 komposisi. Jadi kalau dibuat ini yang jadi kendala biasanya kan karena biaya Mas. Yang alhamdulillah kemarin sudah saya sampai total dengan keluarga saya itu, sampai keluarga juga tidak percaya, pada akhirnya kenyataannya per ekor sapi itu kadang membengkaknya kalau seperti ini kan agak besar Mas. Besar ini bisa mencapai kisaran 140 per bulan tadi. Per bulan itu ya? Per bulan. Tapi kalau yang kecil kayak gini ya nggak nyampe 100 itu Mas per bulan. Jadi kalau per bulan 140 berarti per hari itu enggak nyampe 5.000 ya Pak ya? Nggak nyampe Mas, nggak nyampe. Wah ini fantastis teman-teman. Jadi Ya. komborannya ini 1 kali 2 hari ya Pak? 2 kali saya masih menggunakan 2 kali. 2 kali sehari, 2 berarti hitung-hitungannya itu kalau per hari itu sekitar enggak nyampe 5.000 ya? Nggak nyampe. Kalau 140 Jadi kalau kan kalau 150 kan berarti 5.000 per hari Pak. 5.000. Iya. Jadi luar biasa ini teman-teman. Tapi ini untuk potensi komboran seperti ini gimana Pak untuk perkembangan sapi Pak? Ya Dengan alhamdulillah ini komposisi kemarin seperti kan ini. ini kan juga kendalanya kan kemarin sapi ini sakit saya Mas. Sakit. Jadi tapi awalnya ini sapi sakit ya Pak? Ya? sapi sakit dan ini bukan sapi bagus enggak juga. Jadi ini cuma sekali kemarin nyoba juga sekedar pengen belajar untuk biar ya. Jadi ini perutnya kemarin sempat ke bawah panjang Mas. Betul-betul sangat buncit. Jadi ini awalnya sapi rusak yang dibeli sampai saat ini sudah Sudah alhamdulillah. bagus ini perkembangannya ini Pak?
Ini belum nyampe 1 bulan mas. Belum nyampe 1 bulan sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk komporan sendiri nih Pak, ini apa dimasak atau difermentasi atau gimana? Untuk dari saya coba pernah fermentasi, cuma pekerjaan bagi saya kok kurang efisien. Akhirnya saya masak. Itu yang masak ya keluarga saya mas, bukan saya mas, nanti takut Oke, juga. mbaknya yang masak ya? Ya, itu Jadi yang masaknya itu. ini mbak ya yang masak ya mbak ya? Ya, itu. Apa semuanya dimasak atau hanya bekatulnya atau gilingan jagungnya yang dimasak atau semuanya? Saya masukkan dulu bubuk jagungnya, biar masak, biar mekar dulu, terus pohon pisang. Atau gini ya, sampai biar anu aja sambil lalu masuk ke dalam lihat cara Oke, saya. ya. Kotor. Oke. Ya, sambil jalan ya. Jadi kita ini mau lihat proses pembuatan ini komporan Pak ya? Ini yang kedebungnya saya. Ini kedebungnya nih Pak ya? Ini. Ini dicecah ya Pak? Ya, ini ada. Cuma saya pakai manual karena apa? Cuma agak petang mas. Ya enggak apa-apa Pak. Ah. Ini tempat untuk pembuatan komporannya ya Pak ya? Iya, ini saya menggunakan tabung gas sudah 3 kiloan. Tabung gas 3 kiloan. Ya. Yang kemudian nanti dimasak ke kompor ini ya Pak ya? Ya. Ini kapasitasnya kebetulan untuk satu ini untuk 5 ekor sapi. Kemarin pertama jagung saya masukkan, setelah itu mendidih baru itu pohon pisangnya sudah agak masak, baru konsentrat tadi sama katul, habis itu diangkat. Oke, jadi yang dimasak itu bersamaan ya Pak ya? Iya. Bekatul, gilingan jagung sama gedebung pisang, Iya. terus kemudian sama konsentrat. Iya. Jadi dimasak secara bersamaan ini ya Pak? Iya. Untuk masaknya itu kira-kira berapa lama Pak? Berapa menit Pak? Kurang lebih seperempat jam dah, 15 menit ya, kurang sudah. lebih ya. Jadi ini didinginkan dulu baru dikasih ke sapinya. Iya. Nah untuk rasanya sendiri ini nggak ada campuran gula atau garam gimana itu? Untuk biar sapi itu minat untuk makan lahap, kasih gula sedikit sama garam sedikit. Garam sedikit, Iya. gula sedikit. Garam Gulanya itu gula pasir saya. Gula pasir Nggak ya? pakai gula. Nggak. Karena kalau gula pasir gampang larutnya, kalau Gampang gula larutnya. merah ini Nah, pakai garam kasar. Ini garam ya. kasar ya. Iya. Ayo. Jadi ini garamnya memang ada di sini Pak. Banyak. Berapa per saknya ini garamnya? Kalau garam sangat murah sekali nih. 20 ya. 20. Enggak tahu, enggak ngerti lah. Iya, Kan 20 gitu, lah, gitu. sekitar 20 satu sak, 25 Ya kilo. paling kan itu sangat mudah didapat Iya, di. Pokoknya satu adonan itu ada campuran gula pasir dan garam. Sedikit Secukupnya aja ya Pak ya. Iya, sedikit. Jadi ini dalam rangka untuk memberikan aroma atau rasa yang terhadap sapi ya Pak ya. Iya. Ya ini cara prosesnya dengan cara begitu. Jadi ini biayanya ini setiap kali masak perkiraan berapa Pak? Jadi untuk tabung 1 bulan saya menghabiskan 10. 10 tabung. 10 tabung 1 bulan. Ya, nanti ya per 3 hari 1 tabung. Per 3 hari 1 tabung. Ya caranya sepenting yang penting sudah mendidih, jangan sampai terlalu panjang terlalu lama. Terus Mendidih, adonnya yang diangkat. semua diikutkan serta aduk kembali langsung diangkat Langsung kembali. diangkat. Artinya nggak terlalu lama biar juga tidak terlalu boros sama tabungnya. Karena unsurnya ada biayanya masalahnya. Oke. Kalau untuk pakan ini saya menggunakan rumput tapi bukan dominan mas. Artinya bukan dominan ini cuma sekedar ada itu pun tidak butuh banyak bagi saya. Mungkin hanya sekedar camilan itu ya kalau Sekedar camilannya aja penggantian. Jadi, habis ini kan sapi saya pasti tidur. habis di kompor itu ya. Pasti di kompor pasti tidur sudah. Tidak bisa tidak. Ini sudah mau tidur sebetulnya. Kalau tidak ada orang pasti tidur. Jadi ciri-ciri sapi yang sehat itu habis di kompor memang tidur ya Pak ya? Ya kalau dia posisinya sudah seperti ini kan ngantuk juga, masih nggak tahu juga. Yang penting dia istirahatnya enak kan, terutama bagi peternak ya mohon maaf ya, karena kalau saya mengutamakan dari segi kebersihan dulu. Jadi kebersihan kandang ini untuk rasa sapi itu bagi saya biar nggak stres, kerasan. Intinya ke sana. Intinya pada dasarnya ke sana. Jadi yang diutamakan kebersihan kandang. Iya, kebersihan kandang karena itu yang bagi utama. Jadi mandinya bagi saya itu pagi sore. Jadi satu hari 2 kali Iya. mandinya Jadi itu. biasa saya lakukan sebelum makan, ngombori,
atau sesudah. Nanti pagi saya butuh waktu, kadang itu cuma saya mengadakan, artinya saya cuma mengangkat aja dari dalam keluar, itu jam setengah 8, saya jam 8 sudah masuk kantor lagi kan. Nanti sudah butuh waktu paling 15 menit lah, tapi untuk semuanya yang menangani istri saya. Oke. Istri saya tidak ada. Jadi untuk masa panennya itu Pak berapa bulan Pak? Sampean Iya. konsentrasinya di sapi pedet kan ya? Iya, sapi pedet. Kalau saya ya alhamdulillah Mas, kebetulan yang saya lakukan ini ada yang kemarin mencapai sampai 5 bulan ada, tapi juga ada yang saya 6 bulan juga ada pernah itu 1-2 sapi. Cuma yang saya sering saya lakukan itu yang ada di saya 4 bulan bakalan aja lah, bakalan sudah siap dengan nilai maksimal, artinya nilai jual sudah cukup lumayan, hasil saya lempar. Jadi rata-rata masa panennya itu 4 bulan. 4 bulan. Dari pedet sampai jadi bakalan. Iya, dari pisah dari induk sampai 4 bulan saya pelihara, saya jual kembali. Kalau untuk breeding belum pernah nyoba Pak? Belum pernah ya. Jadi untuk saat ini masih konsen di sapi pedet. Iya, di sapi pedet. Jenis-jenisnya sapi Madura dan sapi limusin. Sapi limusin. Oke. Lokal limusin. Nah, untuk perkembangannya sendiri Pak, antara sapi Madura dengan sapi limusin itu lebih bagus mana Pak? Sama-sama punya potensi yang baik, Mas. Sama-sama punya potensi yang baik. Artinya di usia 3 bulan ke atas ini limusin sangat handal dan sangat jago karena dia kapasitasnya untuk menghabiskan makan cukup tinggi. Cukup tinggi. Dia tamak itu Mas makan. Dia bisa mampu menghabiskan biasanya yang saya kasihkan untuk sapi Madura 1, 2 tak kasihkan ke limusin 1 habis itu. Jadi perbandingannya itu antara Madura dan limusin pakannya itu pakannya sangat dominan limusin Mas. Jadi kan di situ kan unsurnya kan ke biaya juga cukup meningkat. Iya. Kenapa kalau saya bilang antara limusin dan Madura ini punya potensi yang sama. Madura ini kita rawat dengan sedikit aja, biaya dengan yang sedikit juga sangat perkembangannya sangat bagus. Jadi kalau sapi Madura itu potensinya itu dia makannya lebih sedikit, tapi pertumbuhan nggak terlalu banyak ya. Sedikit ya Mas, nggak terlalu banyak. Jadi kalau dia mau makan banyak, alhamdulillah. Untuk biaya operasional berarti lebih maksimal sapi Madura ya Pak ya. Bisa dimaksimalkan untuk sapi Madura. Tapi kan untuk harganya sendiri kan lebih stabil sapi Madura ya. Untuk sementara tak stabil Madura. Madura itu artinya kita dijual di pasar lokal sini sangat cukup banyak peminatnya. Cukup banyak peminatnya. Kalau dibandingkan antara sapi Madura dengan sapi limusin itu peminat lebih mana Pak kalau di Madura Pak? Kalau di Madura ya sementara sekarang ini sudah hampir sama, tapi masih atas Madura bagi saya karena memang masyarakat kita itu banyak yang masih pakai Madura. Mengutamakan sapi Madura. Artinya di pasar di sini banyak juga kan Maduranya yang. Jadi sampean itu pada saat panen apa sudah punya langganan untuk menjual sapi apa langsung ke pasar itu Mak? Ya sementara dari informasi ke informasi sudah ada informasi sudah kewalahan kita. Oke. Jadi kalau mau jual sapi itu kita enggak repot-repot ya Pak? Enggak repot, enggak susah kalau sudah banyak yang mau beli itu ya udah, pada saat panen itu ya. Ya baru kemarin ini betul baru kemarin itu 3 ekor Madura semua itu Mas. 3 ekor sama Madura semua. Jadi baru habis panen ini ya Pak ya? Bukan panen sebetulnya karena masih belum penuhi target kan saya bilang tadi 2 bulan. 2 bulan ya. Iya, 2 Jadi bulan. sudah ada yang mau beli itu enggak nyampe target panen sudah ada yang beli. Alhamdulillah ada yang mau melanjutkan. Oke. Jadi apa ya? Kita itu yang susah dari pedet ke bakalan itu ya Pak ya? Ya. Kalau sudah bakalan itu lebih gampang mungkin peternakannya itu Pak. Ya peternakan juga kan makanya ini mudah-mudahan nanti bisa tepat ajang kita bersharing, berbagi ilmu karena yang kendala kerugian dari usaha itu adalah kalau di peternak ini kan kendala dari satu pakan dan penyakit Mas. Oke. Untuk mengatasi Pak, mengatasi mungkin keluhan-keluhan dari teman-teman yang banyak itu mereka kan bukan takut risiko sebenarnya, tapi apa ya istilahnya sapi yang akan kita ternak itu biasanya tantangannya itu kan ketika dia mengalami stres atau ada banyak penyakit yang menyerang sapi tersebut. Jadi untuk saat ini yang teman-teman harapkan itu bagaimana kita mengatasi sapi yang sakit atau sapi yang stres itu Pak? Ya, yang betul Itu kan rawan terhadap sapi pedet. Ya kalau yang pengalaman saya, tapi kalau untuk bicara masalah obat bukan bidang saya Mas.
Tapi dilihat nanti lah ada dari pihak-pihak yang memang berkepentingan di sana. Cuma kalau untuk biar nanti per telepon nggak masalah, kita sharing bagaimana ilmu yang paling tepat dan paling bagus. Karena di saat yang paling sering jadi kendala, di saat bisa induk terlalu muda atau ada kendala dari induknya yang sehingga pertumbuhan pedet itu tidak bagus, itu yang sering jadi kendala dan sampai sering terjadi kematian. Dan alhamdulillah saya selama ini belum pernah ada Mengalami sapi kematian ya. Kalau mengalami sapi sakit sangat sering. Tapi bisa diobati. Alhamdulillah bisa, dengan sharing-sharing dengan teman-teman. Alhamdulillah bisa. Dengar-dengar katanya kemarin sampai punya ada lokasi untuk karantina itu, Pak. Kemarin juga saya gunakan manfaat untuk karantina ya. Karantina. Sekarang beralih tempat lagi itu, Mas. Oke. Iya. Jadi untuk sapi pedet itu memang harus dikarantina dulu ya, Pak ya? Ya kemarin, tapi dengan kan itu kita kembangkan lagi dengan cara-cara yang penting nomor satu itu bagi saya gimana supaya sapi ini betah itu dulu kuncinya. Atau dikarantina mau diikat itu intinya sama, karena kebutuhan lahannya saya yang sangat terbatas. Oke, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang peternak pemula, Pak. Iya. Itu kalau kita ternak sapi pedet dengan sapi breeding atau sapi bakalan itu lebih untuk memulai itu yang mana dulu? Kalau kita mau memulai usaha peternakan sapi, apa kita breeding, apa kita ternak sapi pedet atau langsung sapi bakalan? Kalau saya senangnya ya pisah induk itu lagi, Mas. Jadi ngambil dari induan yang usia itu sekitar 3-4 bulan. Saya pelihara, saya lanjutkan menjaga supaya bagaimana pedet ini biasanya akan teriak dulu 2-3 hari itu, Mas. Nggak usahakan itu jangan sampai stresnya berkepanjangan. Cepat itu teratasi, cepat kita mengatasi, dan itu sangat bagus untuk segi dari bisnis. Untuk hasil cepat maksudnya. Ini kan untuk pemula kan ya, Pak ya? Iya, untuk pemula. Jadi untuk modal awal ya, mungkin ini bisa pengalaman lah dari Bapak. Untuk modal awal itu kalau kita mau memulai usaha peternakan sapi itu seperti apa, Pak? Prosesnya, Pak? Ya bagi saya yang penting nomor satu bukan masalah modal, Mas. Kemauan, keinginan, totalitas, oke. Ya, bagi saya itu aja lah. Jadi modal itu nomor sekian ya? Loh, kalau masalah cerita modal, saya modal aja dari Oh awal iya. hutang, Mas. Oke. Jadi ini itu relevan, jangan cuma alasan lah. Berani coba siap. aja lah. Berani coba aja. Jadi mungkin ada pesan dan kesan motivasi dari Bapak Ya, seputar peternakan sapi untuk teman-teman. Kesan bagi saya, kalau kita mau berusaha, insya Allah pasti juga ada hasilnya, dengan nilai, dengan catatan kita betul-betul totalitas loh ya. Totalitas itu ada kemauan, dirawat dengan sungguh-sungguh. Insya Allah itu pasti. Bagi saya tidak ada yang sia-sia. Oke. Jadi lebih baik kita memulai daripada kita menunggu. Jangan cuma sekedar pinter nyari alasan. Kau masalah uang, modal, masalah ini, tempat, masalah usia, masalah apa. Janganlah. Berani coba, insya Allah. Ayo, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama sukses, itu yang saya harapkan. Oke. Dan memang motivasi dari awal saya memang betul-betul begitu, Mas. Artinya keinginan saya ingin merubah mindsetnya yang katanya peternak itu sangat sulit, sangat ribet. Kenyataan yang saya lakukan jangankan cuma 5, 10 seorang istri saya aja mampu, Mas. Apa kita tidak mampu? Betul ya, Pak ya, betul. Itu aja lah. Itu ditangani semua 80% pekerjaan istri saya. Dan itu bukan karena paksaan. Dan alhamdulillah bukan saya maksa kamu harus kerja ini, enggak. Itu kemauan istri saya sendiri, dan itu alhamdulillah ya hasilnya sekarang ternak sapi ini langsung diambil alih sama istri saya. Jadi potensinya juga luar biasa, Pak ya. Iya, jadi anggap di situ lah. Jadi mungkin sampai di sini ya. Iya. Untuk teman-teman yang satu hobi dalam usaha peternakan sapi. Dan untuk informasi yang lebih detail seputar sapi Madura, bisa sharing dengan Bapak Wapi ini. Beliau sangat terbuka untuk sharing seputar pengalaman peternakan sapi. Di nomor handphonenya sudah disebutkan tadi ya, Pak ya? Ya. Itu sekalian nomor WA kan ya, Pak? Nomor WA, jadi silakan. Nanti ini tetap
saya tidak pernah merasa bisa dan saya tidak pernah merasa pinter. Sama-sama belajar, mudah-mudahan dari semua kekurangan kita bisa membenahinya. Jadi ke depan nanti kita bisa menyempurnakan untuk segi usaha, baik pembibitan untuk mendapatkan bibitnya, juga sampai nilai, sampai makannya, sampai penjualannya. Dan mudah-mudahan nanti kita, kalau kita sama-sama terbuka, insya Allah banyak jalan kita ke sana. Oke. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Terima kasih Bapak Wapik atas informasinya, atas kesediaannya untuk selalu memotivasi teman-teman peternak pemula dan peternak sapi Madura pada umumnya. Dan sampai di sini kita belum berakhir ya Pak ya. Siap. Insya Allah besok-besok kita akan bahas tentang cara mengkompor sapi, cara merawat sapi, dan mengatasi sapi stres yang baru nyampe kandang ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saya ada bahannya lah. Sekarang ini bahannya tidak ada, Mas. Kebetulan baru panen ya Pak ya. Baru kemarin. Tapi panennya kan belum siap sampai panen. waktunya ya. Ya, belum waktunya. Tapi sudah dipaksa untuk dibeli ya. Karena kemarin teman itu saya pengen melanjutkan ya, lanjutkan silahkan lah, gitu aja. Bisa ditunggu di episode selanjutnya teman-teman. Kita mau bahas tuntas secara khusus untuk sistem mengkompor merawat sapi yang baru nyampe kandang. Dan terima kasih untuk Bapak Wapik. Siap. Akhirnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.